Nama aku Ayudia. Aku Dito, percussion. Nama anak kita Kala. Dias Kalabumi. Iya, nama panjangnya Dias Kalabumi. Ya. Rahasianya kenapa saya ada di sini sebenarnya karena saya takut. Karena saya takut luar biasa dengan persalinan. Kayaknya semua ibu hamil mengalami itu ya. Jadi saya riset habis-habisan. Riset tentang rumah sakit di Jakarta. Aku lihat proses normal, water birth, sesar di YouTube. Nggak tahu kenapa aku malah takut operasi di saat mungkin banyak orang yang ya udah deh sesar aja karena nggak mau sakit gitu. Yes. Nah pas tahu sesar suami nggak boleh masuk lah atau misalnya nanti anaknya nggak IMD terus nggak langsung keluar ASI-nya. Aku lebih mikir gini sih, gimana pun caranya momentum besar ini aku pengen juga ngasih hadiah buat diri aku dan buat bayi aku. Begitu dia keluar dari maksudnya vaginally gitu, aku berharap dia dapat vitaminnya dari situ gitu. Betul. Terus bisa langsung sama aku skin to skin, terus bisa langsung nyusu. Sebenarnya itu sih, aku cuma pengen ya kalaupun nanti gimana-gimana, at least aku udah ngasih kado terbaik aja buat bayi kita gitu. Sampai akhirnya kita berangkatlah ke Bumi Sehat. Wah, itu seru banget. hari hanya. Jadi hari H sebentar. Kenapa di Bali juga? Karena benar-benar di sini ngedapetin rasa yang namanya hamil itu nikmat. Jadi saya sebagai laki-laki pengen juga hamil. Pas kontraksi sebenarnya kenapa aku jadi lebih kuat? Sebenarnya karena pengaruh suamiku juga. Karena Terima kasih sayang. freak. Karena Terima kasih cinta aku. karena nggak beneran karena pas kontraksi itu datang dia sambil mijit dia selalu bilang gini, pokoknya pas kontraksi datang jangan lupa terima kasih sama bayinya karena semakin sakit dia semakin pengen ketemu sama kita gitu. Jadi banyak banget afirmasi positif, kalimat-kalimat positif yang ya bikin aku jadi semakin positif dan semakin kuat sih. Selama 5 jam dari jam 12 sampai jam 5 itu terjadi. Jadi kesabaran tanpa induksi alami dengan cinta dan kasih sayang, semua itu bisa terjadi. Dan ya keajaiban sih sebenarnya karena susah banget. Dan aku ngelihat sendiri bagaimana perjuangan seorang ibu, bagaimana perjuangan seorang wanita melahirkan. Dan terima kasih untuk wanita-wanita di luar sana, kalian luar biasa sih sebenarnya gitu. Dan yang paling penting cinta sih nomor 1 gitu. Di sini luar biasa, kita nggak dipisah dari anak sampai 5 hari ke depan. Jadi benar-benar skin to skin, aku bisa megang, ibunya bisa megang. Ibaratnya kalau misalnya aku harus sesar kan, aku masih kayak under something gitu kayak, tapi anak aku sebenarnya perlu aku dan suamiku. Dan kita juga melakukan penundaan pemotongan tali pusar, jadi kayak lotus birth-nya gitu. Jadi mengoptimalkan apa yang masih ada, karena aku ngelihat sendiri bahwa dari merah sampai keringnya itu plasenta itu lama banget. Lama dan mudah-mudahan bisa bermanfaat sih buat anak kita karena memang benar-benar tidak dipaksa langsung dipotong, jadi nggak kaget juga. Jadi anak kita pas lahir damai banget deh. Pesan ke ibu-ibu hamil di luar sana yang banyak itu sebenarnya mudah-mudahan mereka bisa fight juga sama apa yang mereka pengen. Karena kan ini sebenarnya momentum besar yang dimana nggak boleh dengar orang lain mau di mana, dengan siapa, seperti apa metodenya, itu nggak boleh diintervensi menurut aku karena ya itu tadi kita semua punya ketakutan yang sama gitu. Tapi gimana meminimalisirnya, gimana kita ketemu banyak sama orang-orang yang positif, itu yang paling penting sih. Karena ibu hamil banyak banget pilihan yang bisa dipilih. Nggak cuman melulu oke dokter, oke rumah sakit, oke ini, oke itu, enggak sama sekali. Aku malah ngerasain sama bidan tuh kayak ibu sendiri. Iya, kayak sama ibu sendiri, kayak sama saudara sendiri, kayak sama tante sendiri, kayak sama nenek sendiri. Dan aku juga pengen nyampein juga sama ibu-ibu hamil, mungkin takut sakit atau apa gitu. Sebenarnya aku juga ngerasa nggak sesakit itu sih, sumpah. Nggak sesakit itu, tapi memang capek banget. That's why kita harus olahraga. Dan hamil harus berdua ya, bertiga sama dia. Gitu.